ada lagi orang-orang selain kita, Kang. Kau kenal siapa mereka? Dewa Petir dengan si Grandong ada di samping kiri, dan Mak Lampir bersama anak buahnya di samping kanan. Iya, berarti anak itu benar-benar diminati para pendekar sakti. Anak itu mesti dijaga dengan ketat. Jika Mak Lampir dan Dewa Petir tahu anak itu ada di sini, pasti akan menyerang kemari. Kita harus mengundang orang-orang gagah kita untuk menjaga tempat ini. Sementara kita istighosa untuk menghilangkan daya komara Rah Cakra dari tubuh Tirta. Gendor, sini. Iya. Itu dia. Itu anaknya. Tirta, dia kan anak angkat Dewa Petir. Ya. Di awal episode ini, kita menuju pada rumah Gendowor, di mana pada saat itu ada 3 kelompok orang yang sedang mengintai Tirta yang sedang berada di rumah tersebut. Mak Lampir pun kini mencoba untuk memancing bocah itu keluar dari rumah agar mereka bisa mudah menculiknya. Ia pun kemudian menciptakan seekor kelinci berwarna hitam di hadapan Tirta yang ketika itu sedang berada di jendela. Melihat ada seekor kelinci, anak itu pun kemudian langsung bersemangat dan segera berlari keluar. Ia pun mengejar-ngejar kelinci itu yang berlari ke arah Mak Lampir. Dan Miko, Dewi Racun, dan Nyi Parwati undang kemari. Tolong! Tinggalin. Tolong, Mama! Diam! Kiai! Lepaskan aku! Tirta yang telah berada di tangan Ki Wangsa itu pun langsung lenyap direbut oleh Grandong yang datang bersama dengan Dewa Petir. Melihat semua itu, Mak Lampir pun langsung mengejarnya, sedangkan para anak buah Ki Wangsa yang ikut mengejarnya pun langsung dihadang oleh serangan Dewa Petir. Kini mereka pun langsung terlibat pertarungan sengit. Namun nampaknya Dewa Petir bukanlah lawan mereka. Memang ketiga orang anak buah Ki Wangsa itu berilmu lumayan tinggi, namun ilmu mereka belum cukup jika harus berhadapan dengan Dewa Petir. Ki Wangsa yang melihatnya pun sudah mulai khawatir melihat para anak buahnya mulai keteteran. Di sisi lain, tampak rombongan pendekar yang tadi juga mengintai rumah Gendowor. Mereka pun baru saja melihat sekelebatan bayangan yang sepertinya sedang membawa anak kecil. Para pendekar yang juga menginginkan Tirta itu pun kemudian langsung menyebar untuk mencegat Grandong. Dan tak lama kemudian mereka pun bersatu kembali setelah dapat menemukan makhluk hitam jelek tersebut yang kini langsung berhenti berlari setelah dihadang oleh orang-orang tersebut. Ayo, kita rebut anak itu. Ya, kini pertarungan pun tampak berjalan tidak seimbang karena ternyata Grandong masih terlalu hebat bagi mereka. Para pendekar itu pun baru saja dapat ditumbangkannya. Akan tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun langsung bangkit kembali dan mengeluarkan jurus-jurusnya yang lain untuk menyerang Grandong. Kini mereka pun menggunakan jurus-jurus yang hanya bisa digunakan secara bebarengan, sehingga hal itu cukup mempersulit Grandong untuk bisa menembus pertahanan para pendekar tersebut. Selanjutnya, keempat pendekar tersebut pun
mengeluarkan ilmu pamungkas mereka yang digabungkan untuk menghantam lawannya. Kini kita tinggalkan sejenak pertarungan antara Gendowor dan Grandong. Di sisi lain, Ki Wangsa pun kini mencoba untuk turun tangan menghadapi Dewa Petir, sebab para anak buahnya sudah dapat dipukul mundur. Musuh dalam selimut golongan putih itu pun kini mendapatkan lawan yang ilmunya jauh berada di atasnya. Limpah, lebih baik kita lari dari sini daripada kita mati konyol di tangan Dewa Petir. Dasar manusia licik, ia kini mengorbankan kawan-kawannya itu untuk menjadi korban keganasan Dewa Petir, sedangkan dirinya sendiri kini kabur dari tempat tersebut. Dua orang itu pun juga hanya bisa bertahan beberapa jurus saja, dan ketika Dewa Gadungan itu berbalik menyerang, maka nyawa mereka pun menjadi taruhannya. Salah satu dari keduanya pun mencoba untuk membokong Dewa Petir dengan pedangnya. Namun usahanya tidak berhasil, sebab Dewa Petir mengetahuinya dan langsung membalikkan pusaka itu hingga menewaskan pemiliknya sendiri. Sedangkan yang satunya lagi hendak kabur setelah melihat kawannya tewas. Mana Ki Wangsa itu? Dasar pengecut! Biar aku selamatkan anak ini, Gendowor. Iya. Repot, sungguh repot. Gendowor tampaknya tidak mengetahui siapa para pendekar yang diserahinya Tirta. Ia pun tidak sempat bertanya, sebab Mak Lampir dan Dewa Petir sudah tiba dan akan merebut anak tersebut. Sedangkan para kiai yang ada di situ, entah apa yang mereka lihat, sebab tidak ada reaksi sama sekali ketika melihat Gendowor menyerahkan Tirta kepada orang-orang yang tidak dikenal. Kini salah seorang dari rombongan pendekar tersebut pun mencoba untuk menyerang Dewa Petir dengan pusakanya. Ia pun sampai bisa membelah tanah yang dipijak lelaki titisan Mardian tersebut. Namun semua itu tampaknya tidak mempan dan tidak berarti ataupun tidak berpengaruh apa-apa. Bahkan kemudian Dewa Gadungan itu pun mampu merapatkan kembali tanah yang telah terbelah itu dengan kedua kakinya. Kenapa Mak Lampir berteriak pepesan kosong, Kiai? Mana Tirta? Tirta tadi dibawa 4 orang yang bertempur dengan Mak Lampir, Kiai. Siapa mereka, Kiai? Tidak tahu. Loh, apakah mereka itu bukan murid Kiai? Innalillahi. Aku kira mereka itu santri Kiai.
Sehingga waktu dia mengambil dari tanganku, aku lepaskan, Kiai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sedang diuji Allah. Ya, ternyata para kiai itu pun tidak melihat keberadaan Tirta. Padahal jelas-jelas mereka berada di tempat pertarungan ketika itu. Kini mereka pun mengatakan bahwa mereka sedang diuji Tuhan. Apakah mereka memiliki tekad yang lemah atau yang kuat? Gendowar pun merasa bersalah karena ialah yang menyerahkan Tirta kepada orang-orang tak dikenal tersebut. Ia pun meminta izin untuk mengejar para pendekar tersebut. Kiai Ageng Jembar Jumantoro pun mengatakan bahwa hal itu adalah salah mereka semua yang kurang waspada, padahal hanya para kiai itu saja yang kurang pintar. Kini Gendowar pun segera mengejarnya, dan ia sepertinya akan berganti pakaian menjadi topeng hitam. Sementara itu, Ki Wangsa dan salah seorang temannya yang kabur dari hadapan Dewa Petir pun kini telah berada di pinggir danau, dan mereka tampaknya tengah terluka dalam cukup parah. Keduanya pun mengambil air untuk diminum serta menelan obatnya. Lalu sambil terhuyung-huyung, mereka pun bersandar di pohon dan mencoba untuk menyembuhkan diri mereka masing-masing. Mereka pun kemudian membicarakan tentang Tirta yang dibawa oleh para pendekar yang diserahi Gendowar. Keduanya pun menduga bahwa orang itu adalah santri para pendekar yang membawa Tirta, sehingga kemudian mereka pun cepat-cepat mengikutinya. Keduanya pun menduga bahwa orang-orang itu adalah santri para kiai tersebut, sama dengan Gendowar. Selanjutnya, secara tidak sengaja, mereka melihat kelebatan para pendekar yang membawa Tirta, sehingga kemudian mereka pun cepat-cepat mengikutinya. Bayangan para pendekar itu tampaknya berlari menuju arah selatan. Entah kemana tujuan mereka, yang jelas kini mereka pun menghentikan larinya dan meletakkan Tirta di bawah pohon. Sampai-sampai Mak Lampir dan Dewa Petir sangat bernafsu untuk mendapatkannya. Aku pernah mendengar Mak Lampir sedang mencari anak bajang Lola yang bertanda Rahcakra. Rahcakra? Iya. Mengingat Dewa Petir dan Mak Lampir menginginkan anak ini, pasti mereka akan membuat anak ini sebagai lantaran untuk mendapatkan kesaktian yang mandraguna. Ternyata kalian di sini. Berikan anak itu. Dia milik kami. Anakmu? Jika ini anakmu, mengapa berada di rumah seorang pekatik yang sangat jauh dari tempat tinggalmu? Busuk tikus kere. Dia anakku yang diculik orang. Jangan banyak bicara. Rebut anak itu. Namun, baik Dewa Petir maupun Grandong bukanlah tandingan para pendekar tersebut. Jika menghadapi lawan yang tidak terlalu hebat seperti ini, Grandong pun dapat memamerkan kekebalan tubuhnya, bahkan sampai membuat pedang lawannya bisa patah. Akan tetapi, jika menghadapi lawan yang sepadan atau yang ilmunya lebih tinggi, maka ilmu kebal Grandong mendadak hilang seketika. Kini dengan tangan kosong, pendekar tersebut pun menyerang makhluk jelek yang menjadi lawannya itu dengan jurus-jurus pamungkasnya. Grandong pun tampak cukup kerepotan, namun itu terjadi hanya sebentar saja, karena kemudian serangan balik cucu Mak Lampir tersebut cukup membahayakan.
Lawannya pun tidak mau kalah. Ia pun kembali menggunakan senjata rahasianya untuk mengalahkan lawannya. Walaupun semua itu juga tidak berpengaruh banyak terhadap si Grandong. Jangan. Ki Wangsa pun langsung menahan kawannya itu untuk tidak mengejar Tirta yang dibawa kabur, sebab masih ada Mak Lampir dan Dewa Petir yang mengejarnya, sehingga mereka bisa mati konyol bila berani keluar dari persembunyiannya untuk ikut-ikutan merebut Tirta. Apalagi mereka berdua kini sedang dalam keadaan terluka dan belum pulih seperti sedia kala. Akhirnya, kini mereka berdua pun hanya bisa mengintai tanpa berani berbuat apa-apa. Sedangkan pendekar yang membawa Tirta pun kini dapat terkejar oleh Mak Lampir dan bocah itu pun lepas dari tangannya. Dewa Petir pun kemudian juga muncul, sehingga kini tidak ada pilihan lain baginya kecuali melawan. Lagi pula, ketiga saudara seperguruannya juga telah tewas di tangan Dewa Petir dan Grandong. Hal itu jelas membuatnya semakin berani untuk melawan. Serahkan anakku. Kalau ingin nyawamu panjang, nyawamu yang akan kupendekkan. Kini Grandong yang telah mendapatkan Tirta kembali pun kemudian menyembunyikannya dengan menutup tubuh anak itu dengan rerumputan, sehingga akan mengelabui bagi siapapun orang yang mengincarnya. Setelah beres, makhluk jelek itu pun kemudian langsung kembali ke arena pertarungan. Sedangkan pendekar yang tersisa satu itu pun kini langsung diajar oleh Mak Lampir hingga tewas seketika. Setelah itu, nenek setan tersebut pun berteriak-teriak bahwa Tirta diambil oleh orang lain. Ia pun menyuruh Dewa Petir untuk segera mengejarnya, sehingga kini mereka bertiga termasuk Grandong langsung mengejar penculik tersebut. Ternyata yang mengambil Tirta adalah setan utara 3. Setelah merasa aman, lelaki berjubah itu pun menurunkan Tirta dari gendongannya dan meletakkannya di bawah pohon besar. Lalu ia pun memberikan beberapa totokan pada jalan darah anak itu sehingga dapat membangunkannya. Anak itu pun cukup terkejut karena orang yang ada di hadapannya kini adalah orang yang sangat dikenalnya. Tirta, kenapa kamu kabur dari rumah? Aku tidak kabur dari rumah, Paman. Aku pergi mencari Malampir. Untuk apa kamu mencari Malampir? Aku ingin menjadi murid Malampir. Tirta. Kau masih terlalu kecil. Kau belum cukup umur. Nanti ya, kalau kau sudah cukup umur, aku dan paman-pamanmu pasti mengajarimu. Tapi Paman, belajar dari kecil kan lebih baik. Kalau aku besar nanti, aku punya ilmu yang banyak.
ternyata kau yang mengambilnya. Cucuku bocah bagus. Ternyata kau memang berjodoh dengan kami. Rasanya lega sekali. Tadinya aku sangat khawatir kalau anak ini jatuh ke tangan topeng hitam. Topeng hitam? Iya. Untuk apa dia kemari? Ada apa sebenarnya? Adi, sebaiknya kita segera kembali. Ceritanya panjang. Apa yang telah terjadi? Dewa Petir telah mendahului kita, Kiai. Bagaimana Andika bisa tahu kalau ini ulah Dewa Petir? Ya, Gendawar atau topeng hitam itu tampaknya sangat mengenali pukulan-pukulan Dewa Petir, sebab ia sudah beberapa kali ini bertarung langsung dengan orang tersebut. Kini pemuda itu pun tampak marah-marah karena ia merasa bersalah setelah memberikan tirta pada orang yang tidak dikenalnya. Ia pun tampak menyesal telah melakukan kesalahan yang tidak disangkanya tersebut. Para kiai itu pun kemudian mencoba untuk menenangkan topeng hitam, sehingga kini pemuda itu pun menjadi sedikit tenang dan mencoba untuk menguasai dirinya kembali. Ananda telah berjasa menemukan anak itu, hingga kami gampang mencari karena sudah mengenalnya. Coba, aturlah napasmu, tenangkan pikiranmu. Aku tidak tahu apakah kita bisa merebut kembali atau tidak. Kenapa, Kiai? Diam-diam, Mak Lampir sudah mengajarkan aji penyebar sukma kepada Dewa Petir. Sekarang Dewa Petir bukan hanya bisa menghilang dan masuk ke alam kajinan, tetapi dia juga mampu memerintahkan seluruh makhluk lelembut tanah Jawa Dwipa ini. Masya Allah. Kita harus merebut bocah bajang lola itu dari tangan Dewa Petir, Kiai. Betul. Kita tidak boleh putus asa. Bukankah Allah bersama kita? Ya. Silakan, Kiai. Mari. Kini kita menuju pada Bargo, Truna dan Welu yang di saat itu sedang berkumpul beristirahat di hutan, dan sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Mungkin mereka juga sedang mencari tirta. Kini ketiganya pun hendak menuju ke istana merah milik Kalagondang. Akan tetapi baru beberapa langkah mereka berjalan, mendadak saja mereka berhenti dan berbalik karena mendengar tentang adanya suara tetabuhan seperti orang yang sedang mengiring pengantin. Dan ternyata memang benar, tidak jauh dari tempat mereka bersembunyi terdapat rombongan pengantin yang belum diketahui siapa, dari mana, bagaimana, dan entah mengapa ada rombongan pengantin di hutan sepi seperti itu. Mana ada perempuan menyebut laki-laki? Iya, kenapa terbalik? Biasanya pengantin laki-laki yang diarak dan diiring menuju ke rumah pengantin perempuan. Ini kok malah terbalik, pengantin perempuan yang diarak. Hantu. Mau jin, setan, genderuwo, siluman. Yang jelas mereka makhluk halus. Mereka penunggu hutan yang menyamar menjadi pengantin. Bargo diculik, pasti mau dijadikan pengantin. Ayo kita kejar. Kejar kemana? Mereka kan tidak kelihatan. Kenapa mesti bingung? Kita kan juga makhluk halus. Ayo kita masuk ke alam halus. Truna dan Welu pun tidak mau tinggal diam. Mereka kini langsung mengejar Bargo ke alam jin. Sementara itu, Bargo sendiri kini menjadi terkejut karena tiba-tiba saja dirinya sudah berada di sebuah istana yang sama sekali belum pernah dikenalinya. Ia pun tampak geli setelah wanita pengantin itu memeluk-meluk dirinya sambil tertawa-tawa senang. Sepertinya wanita itu memang sengaja ingin menculik jin dari Hindustan tersebut untuk dijadikan sebagai suaminya.
Wanita siluman itu pun mengatakan bahwa ia akan menikah dengan Bargo dan akan merayakan pesta pernikahannya dengan semeriah mungkin. Sementara itu, Truna dan Wulu pun kini telah sampai ke alam jin. Namun mereka belum menemukan titik terang tentang tempat keberadaan Bargo. Bargo dan wanita itu kini telah berada di sebuah ruangan pengantin. Bargo pun menolak untuk dijadikan suami wanita siluman tersebut, sebab ia tahu kalau siluman itu adalah jin jahat, sedangkan dirinya sendiri adalah jin putih, sehingga mereka tidak akan pernah bisa bersatu. Ada istana. Mudah-mudahan Bargo ada di dalam istana itu. Ayo. Lebih baik mati daripada kawin dengan siluman. Mau kemana, Kanda? Dasar siluman. Apakah Kanda tidak ingin bahagia menjadi raja mendampingi saya? Dasar siluman. Aku tidak mau jadi suami kamu. Tangga! Ya, kini Bargo berusaha untuk kabur dari istana siluman tersebut. Ternyata wanita itu adalah seorang ratu di istana itu. Tampaknya sangat sulit bagi Bargo untuk melarikan diri, sebab semua pasukan telah mengejarnya, bahkan kini mencegatnya, dan ia sudah dikepung oleh puluhan bahkan ratusan prajurit. Mau tidak mau, ia pun harus melawan, sehingga kini terjadilah pertarungan di antara mereka. Dengan sekuat tenaga, Bargo pun mencoba untuk menghancurkan puluhan pasukan yang menyerangnya secara bebarengan itu, sehingga membuat para pasukan tersebut pun dapat terpukul mundur. Ratu Siluman pun kini juga sudah muncul bersama dengan para punggawanya. Beruntung di saat genting seperti itu, muncullah Truna dan Wulu yang kemudian langsung membantu Bargo. Truna, bantu Bargo. Baik. Wulu, Truna, aja ya. Truna, Wulu, lari! Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.